Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu Rahmi Nurillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, jadi apabila Ibu mengatakan bagaimana kabarnya hari ini, maka kalian menjawab dengan suara yang lantang dan semangat. Apa jawabannya? Yaitu Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti itu ya. Mari Ibu coba. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semangat sekali sudah. Nah, Ibu mau tanya, apakah sudah sarapan semuanya di sini? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, baik. Pesan Ibu untuk pertemuan selanjutnya, hendaklah kalian sarapan terlebih dahulu sebelum belajar, agar lebih semangat lagi dan mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya mari kita seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Mari angkat tangan keduanya, kemudian menadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadirannya. Jadi apabila Ibu menyebutkan nama kalian, maka katakanlah hadir ya. Muhammad Jaini hadir? Oke, baik, hadir. Lutfi hadir? Hadir. Norhana hadir? Hadir. Mau Ijatul Hasanah hadir? Oke, hadir. Alhamdulillah semuanya lengkap. Kemudian Ibu mau tanya, adakah yang masih ingat kemarin kita telah belajar apa? Ya, benar sekali. Kita telah belajar jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, yaitu ada 3. Yang pertama apa? Ya, karnivora. Yang kedua herbivora. Yang ketiga omnivora. Nah, selanjutnya hari ini adakah yang tahu kita akan belajar apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, jadi terkait tema hari ini, Ibu mau tanya nih sama kalian. Apakah di sini anak-anak Ibu telah memiliki cita-cita semua? Ya, alhamdulillah semuanya telah memiliki cita-cita. Baik itu menjadi guru, terus polisi, kemudian pilot, dan pekerjaan lainnya. Nah, jadi pesan Ibu, walaupun kita telah belajarnya secara daring atau online, kita tetap semangat. Jadi tidak ada menjadi halangan atau pantangan kita untuk menggapai cita-cita. Nah, kemudian Ibu mau tanya nih, apa sih cita-cita menurut kalian? Oke, baik, akan Ibu
beritahu bahwa cita-cita itu adalah sebuah impian atau keinginan yang hendak kita capai nanti, yaitu seperti tadi, apa yang kita inginkan atau profesi apa yang kita inginkan nanti, seperti itu. Kemudian hari ini kita akan belajar materi siklus makhluk hidup. Nah, ada yang tahukah apa itu siklus makhluk hidup? Nampaknya masih belum ada yang tahu ya. Oke, baik. Mari kita belajar bersama dan simak juga penjelasan Ibu ya. Ayo, mari kita perhatikan peta konsep siklus makhluk hidup ini. Setiap hewan pasti mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan. Siklus hidup dimulai saat keluar dari perut induknya hingga dewasa. Setelah dewasa, hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Namun, siklus hidup pada beberapa kelompok hewan ternyata berbeda-beda. Siklus hidup makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu siklus makhluk hidup tanpa metamorfosis dan siklus makhluk hidup dengan metamorfosis. Kemudian, siklus makhluk hidup dengan metamorfosis terbagi pula menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, adakah yang tahu apa itu siklus makhluk hidup tanpa metamorfosis? Nampaknya masih belum ada yang tahu ya. Nah, jadi akan Ibu jelaskan bahwa siklus makhluk hidup tanpa metamorfosis itu adalah hewan yang mengalami pertumbuhan saja, tidak mengalami perkembangan. Nah, bagaimana itu? Jadi, hewan tersebut mulai dari dilahirkan dari induknya, ia tidak mengalami perubahan bentuk atau wujud, hanya saja perubahan bentuk tubuhnya semakin besar. Nah, itu saja. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh siklus makhluk hidup tanpa metamorfosis. Nah, di sini perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Jadi gambar ini dapat kalian amati pada buku kalian pada halaman 6. Nah, di sini kita dapat lihat contoh siklus makhluk hidup tanpa metamorfosis, yaitu ada kucing. Kemudian ini gambar apa? Ya, ini gambar kelinci. Kemudian juga ayam. Nah, ini beberapa contoh siklus makhluk hidup tanpa metamorfosis. Selanjutnya, mari kita perhatikan mind map berikut ini. Nah, di sini juga ada contoh hewan tanpa metamorfosis, yaitu ada ikan dan cicak. Kemudian, Ibu ingin menjelaskan yang dengan metamorfosis. Jadi, metamorfosis sempurna adalah proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa secara nyata dengan tahapan-tahapan yang jelas. Nah, jadi siklus hidupnya yaitu mulai dari telur, larva, pupa. Pupa itu ialah kepompong. Kemudian imago. Apa itu imago? Ya, benar. Imago adalah hewan dewasa. Kemudian selanjutnya
ada metamorfosis tidak sempurna atau bisa disebut dengan tidak lengkap. Adalah proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Nah, jadi sekilas mendengar pengertian metamorfosis tidak sempurna dengan tanpa metamorfosis hampir sama, namun pada hakikatnya berbeda. Jadi, apabila tanpa metamorfosis itu tidak ada perubahan sama sekali. Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi, hanya perubahan bentuknya saja. Misalnya nih kayak kucing tadi, nah tidak ada perubahan apapun kan. Mulai dilahirkan kucing itu sudah mempunyai kumis sampai ia dewasa. Kemudian, sedangkan metamorfosis tidak sempurna, itu contohnya misalnya kecoa. Awalnya memang kecoa tidak mempunyai sayap, namun nanti apabila ia sudah menjadi hewan dewasa atau imago, ia akan mempunyai sayap. Siklus hidupnya yaitu telur, nimpa, larva, kemudian imago atau hewan dewasa. Nah, kemudian mari kita lihat beberapa contoh hewan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, jadi pada metamorfosis sempurna itu contohnya ada kupu-kupu, nyamuk, lalat, katak, dan hewan lainnya. Kemudian pada metamorfosis tidak sempurna, itu contohnya ada kecoa, belalang, capung, jangkrik, dan hewan lainnya. Selanjutnya, Ibu telah menyediakan sebuah kuis. Mari kita lihat. Nah, ayo mari urutkan gambar siklus makhluk hidup di bawah ini. Jadi, nomor urutan pertama yang mana? Yang tengah, kanan, atau kiri? Silahkan anak-anak Ibu. Ya, benar sekali. Urutan pertama yaitu tengah. Kemudian kanan atau kiri? Ya, pintar. Kanan. Kemudian selanjutnya urutan terakhir yaitu sebelah kiri. Kemudian Ibu mau tanya, kucing termasuk metamorfosis apa? Metamorfosis sempurnakah? Atau metamorfosis tidak sempurnakah? Atau tanpa metamorfosis? Ya, benar sekali Norhana. Kucing termasuk tanpa metamorfosis. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sudah paham semua ya. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, lanjut. Tugas di rumah, amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu, diskusikan bersama dengan orang tuamu tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut. Jadi kalian membuat siklus makhluk hidupnya. Jadi hewan apa? Misalnya kalian punya kucing. Nah, bisa kalian tuliskan urutan siklus makhluk hidupnya. Nah, jadi
Nanti tugasnya dikumpulkan minggu depan. Insya Allah kita akan bahas kembali tugas ini. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini. Ayo, mari siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa? Oke, baik, benar. Jadi, siklus makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis, yang kedua tanpa metamorfosis. Kemudian, dengan metamorfosis terbagi pula menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sampai di sini, mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca doa sesudah belajar. Angkat kedua tangannya seperti menadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ibu yang telah berhadir pada hari ini sampai selesainya pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu sehat badan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.